Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan kembali pembelajaran ya. Ini pertemuan kita yang ke-5 atau ke-4, Nak? Yang keberapa? 4, Mi. Keempat ya. Ya, minggu lalu kita mengadakan ulangan harian. Baik. Materi kita pada pertemuan yang keempat ini adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi masih berkaitan dengan hak asasi kewajiban dan hak dari warga negara. Baik, saya share terlebih dahulu ya screen-nya, PPT-nya. Nah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi setelah kita membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara serta substansinya dalam kaitannya dengan Pancasila, ya, sekarang kita akan membahas apa saja yang terkait dengan pelanggaran dari hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Karena bukan tidak mungkin ya, seringkali di negara itu sangat rentan terjadinya pelanggaran hak dari warga negara. Begitu juga dengan warga negaranya. Seringkali ataupun kerap kali terjadi pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan baik sengaja maupun tanpa sengaja. Nah, di sini nanti akan kita bahas ya, serta kasusnya itu seperti apa. Nah, adapun indikator pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan makna pelanggaran hak asasi manusia, menjelaskan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, menjelaskan faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya dari warga negara. Ya. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia ya. Jadi pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang mana dimaksud adalah pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, ya baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, serta membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia ataupun seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun karena kelalaian secara hukum dapat mengurangi, menghalangi serta membatasi ya atau mencabut hak asasi manusia ya ataupun seseorang atau sekelompok orang tersebut ya. Jadi baik buka aja misalnya. Nah, jadi adapun bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu diskriminasi ya. Kenapa? Kerap sekali dalam sebuah negara itu sering terjadi pembedaan antara satu orang dengan orang yang lainnya ya. Bahkan di negara kita itu termasuk melihat kelas sosial juga ya Nak ya. Jadi kalau misalnya orangnya secara kelas sosialnya di atas, biasanya lebih diuluh-uluhkan, lebih dibanggakan dibandingkan dengan orang yang kelas sosialnya di bawah. Jadi bisa terjadi karena bentuk diskriminasi. Diskriminasi itu seperti apa? Diskriminasi adalah suatu pembatasan, pelecehan, ataupun pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ya, suku, ras, etnik, kelompok maupun golongan, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan dan politik yang berakibat penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan. Ya. Yang kedua adalah karena penyiksaan. Nah, penyiksaan ini dikaitkan dengan para pelaku kriminalitas atas
individu terhadap individu yang lainnya. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit ataupun penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan ataupun keterangan dari seseorang, ya, atau orang ketiga, ya. Oke, baik. Nah, berdasarkan sifatnya, kalau tadi bentuk, sekarang berdasarkan sifatnya. Jadi sifat dari pelanggaran hak asasi manusia itu bisa bersifat berat dan bersifat ringan. Ya. Pelanggaran hak asasi manusia ya yang berbahaya, yang berat adalah pelanggaran yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, ya, penyanderaan dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi dapat berbahaya dan jika tidak segera ditanggulangi, ya maka akan bisa mengganggu mental ataupun rohani dari si penerimanya. Ya, salah satunya mungkin bully. Pernah sering ya kalau membuli seseorang. Makanya hati-hati bagi kita juga ya, bagi kalian sesama siswa ya, sesama dengan teman sebaya, kalau membuli itu jangan sampai berlebihan ya. Karena apa, Nak? Ada sebagian orang ya kalau berbicara tentang mental atau psikolognya, ada sebagian orang yang tidak tahan dengan terus-menerus dicela, dibully seperti itu dia. Ya, akibatnya fatal. Kenapa? Dia bisa down, bisa stres atau bisa melakukan hal-hal di luar nalar, di luar seperti misalnya mohon maaf bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang pernah nggak kalian melakukan bully? Pernah. Jadi hati-hati ya, Nak ya. Selanjutnya adalah pelanggaran ya HAM ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi ada dua kejahatan, kejahatan genosida ya dan kejahatan kemanusiaan. Pernah dengar kata genosida? Pernah dengar kata genosida? Halo kelas 12. Pernah, Mi. Nah ya. Nah, jadi kan silahkan. Pernah, Mi. Iya. Yang kalian tahu kasus genosida itu di mana pernah terjadi yang pernah kalian ketahui? Seperti Palestina, Mi. Palestina, genosida? Sebenarnya kalau genosida, kalau Palestina dengan Israel kan awal mulanya adalah perseteruan wilayah ya karena gencatan senjata. Jadi sebenarnya bukan memusnahkan secara masyarakat sipil ya, tetapi gencatan senjata oleh para tentara Israel dan tentara Palestina. Akibat itu yang berimbas kepada melesatnya lah ke masyarakat sipil gitu. Tapi secara otomatis sebenarnya bukan itu. Karena kalau genosida ini kejahatan hak asasi manusia. Otomatis kalau memang itu dilakukan Israel terhadap Palestina, kalau secara terang-terangan ya memang genosida, pasti akan PBB tidak akan diam, pasti akan turun tangan gitu ya. Tetapi kalau perang yang dilakukan dua negara ya karena perebutan wilayah atau memang kesepakatan karena gencatan senjata, nah itu itu diberi hak kepada kedua negara. Jika memang ada one prestasi ataupun salah satunya melakukan pengingkaran, ya contoh misalnya tidak boleh menyerang masyarakat sipil tetapi diserang. Nah, itu yang yang kasus tersebut dibawa ke PBB. Nah, jadi kalau kejahatan genosida yang dia memang murni, dia memang langsung menyerang tanpa ada kesepakatan gitu dia oleh kedua belah pihak. Ya, termasuk ini jadi genosida adalah ya kegiatan untuk menghancurkan ataupun memusnahkan sebagian kelompok ataupun bangsa berdasarkan ras, kelompok etnis ya. Jadi bisa kita lihat Muslim Rohingya. Pernah dengar ya kasus Muslim Rohingya ya, Nak ya? Pernah, Mem. Ya, itu juga termasuk kejahatan genosida. Muslim Cina Uighur di Cina ya kan? Nah, itu juga termasuk kejahatan genosida. Jadi dengan maksud untuk memusnahkan kelompok tersebut ya berdasarkan rasnya, agamanya, etnisnya. Nah, itu juga salah satu kejahatan genosida. Kalau dulu di Afrika ada pemusnahan terhadap ras yang berkulit
hitam, nah itu juga termasuk dia. Selanjutnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas ataupun sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut itu ditujukan secara langsung ya terhadap penduduk sipil. Nah itu dia. Jadi ada perbedaan antara genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kita lihat lagi. Nah, ini seperti ini kejahatan genosida. Jadi membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik, ya, mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, ya, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan pemusnahan ya secara fisiknya. Dia memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Ini kejahatan genosida. Oke. Selanjutnya, kalau kejahatan kemanusiaan, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan, penyiksaan, perkosaan, ya, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, serta kejahatan apartheid. Nah, ini salah satu kejahatan apartheid juga kejahatan yang mengatasnamakan warna kulit ya, antara kulit hitam dan kulit putih. Oke. Jadi ada faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja? Jadi sikap egois ataupun terlalu mementingkan diri sendiri, ya itu juga bisa mengakibatkan pelanggaran ataupun pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara. Rendahnya kesadaran berbangsa, bernegara, ya sikap tidak toleran, ya ini mungkin lebih berimbas kepada agama, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum serta penyalahgunaan teknologi ini menjadi penyebab seseorang itu melakukan pengingkaran kewajibannya dan penyebab terjadinya pelanggaran hak di negara. Ya. Ini dia. Ada pengingkaran kewajiban warga negara. Dan salah satunya membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas karena hukum itu dibuat harusnya untuk dipatuhi, ya kan? Merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, ya. Kemudian selesai. Habis. Oke, ada yang mau ditanyakan, Nak? Sampai sini? Ada? Saya izin bertanya, Mi. Silahkan. Itu, Mi, kayak misalnya kejahatan tentang Muslim Rohingya gitu, Mi. Itu termasuk kejahatan yang mana, Mi? Musim Rohingya? Ya, Mi. Ya, musim Rohingya kan apa namanya? Pemusnahan kan, Nak? Tadi seperti ini dia. Ini dia. Pemindahan secara paksa. Mereka nggak diterima di negaranya. Ini dia. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok untuk kelompok yang lain, ya, ataupun mencegah adanya kelahiran. Yang saya tahu kasus musim Rohingya di tahun 2000 berapa ya? 2015 atau puncaknya, Nak. Nah, itu adalah mereka itu diusir dari tempat mereka tinggal, ya artinya ada pemindahan secara paksa. Bahkan sampai mereka itu ada yang sampai ke Aceh, ya kan, mereka berlayar laut sampai ada yang di Aceh, sampai ada di negara-negara lain. Nah, itu salah satu bentuk kejahatan genosida, pemindahan secara paksa. Itu dia. Ada lagi? Saya, Mi. Silahkan. Berarti Palestina juga gitu ya, Mi? Karena kan mereka kayak diusir gitu, Mi, dari negara mereka sendiri. Itu tadi saya bilang, mereka sebenarnya itu diawali dari apa namanya, bisa dikatakan politik ya. Jadi gencatan senjata itu kan bagian dari perpolitikan, perebutan wilayah. Nah, tetapi aplikasinya kita lihat di lapangan ternyata banyak sekali pengingkaran yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Jadi awal mula dari apa namanya, perebutan wilayah yang dilakukan antara memperebutkan wilayah, bukan perebutan wilayah oleh Israel ke Palestina, ya, memperebutkan wilayah ya yang ada di sana di tanah Palestina ya. Jadi mereka itu awal mulanya adalah melakukan gencatan senjata. Jadi kalau kita lihat gencatan senjata itu adalah salah satu strategi politik ya yang dilakukan yang disepakati oleh kedua pihak negara. Artinya terus saja berperang secara sesama tentara. Nah, tetapi apabila apa namanya
seringkali pada aplikasinya, ya, contoh terutama negara Israel yang selalu apa namanya melakukan penyerangan itu tidak sesuai pada tempatnya. Nah, contoh misalnya, seharusnya kalau gencatan senjata itu dia apa kena? Dia apa namanya? Disepakati tempat daerahnya untuk melakukan gencatan senjata itu misalnya apa namanya penembakan nuklir, senjata dan hal lainnya itu disepakati daerah tempatnya. Nah, kalau misalnya nanti salah satu negara misalnya melewati batas yang ditentukan, misalnya harusnya negara bagian daerah A yang dilakukan apa namanya perang ya, tapi ternyata yang di daerah bagian B di salah satu negara itu dibom misalnya, itu kan tidak ada kesepakatan. Nah itu namanya kan prestasi pengingkaran dari gencatan senjata itu sendiri. Nah aplikasinya itulah yang bisa kita adukan ke Dewan Keamanan PBB. Jadi artinya kalau saya bilang antara Israel dan Palestina itu bukan kejahatan genosida murni. Itu dia. Bisa dipahami kira-kira? Tapi kita lihat Bisa, memang Mem. aplikasinya, aplikasinya itu sangat, bukan saya tidak membela Palestina, saya sangat empati terhadap warga Palestina. Jadi aplikasinya itu memang sangat sekali apa namanya tragis ya. Bahkan banyak sekali anak-anak yang seharusnya itu kalau gencatan senjata tidak boleh melibatkan warga masyarakat sipil. Jadi anak perempuan ya itu apa namanya itu istilah diharamkan untuk apa namanya dilakukan apa namanya gencatan senjata itu tadi. Kadang-kadang mau dia meleset ke daerah pemukiman, entahkah memang disengaja atau tidak disengaja. Nah, itulah yang biasanya selalu disidangkan oleh PBB. Nah, itu dia. Nah, kalau antara kedua belah pihak negara dinyatakan salah, misalnya akibat prestasi itu tadi, pengingkaran itu tadi, maka biasanya PBB akan memberikan sanksi oleh negara, entahkah pelebaran wilayah dari negara yang salah diberikan kepada negara yang sebagai korban, itu dia. Jadi kalau untuk aplikasinya bisa kita katakan mereka tidak hati-hati dalam melakukan gencatan senjata, itu dia. Bisa ya kira-kira sekilas? Bisa, Mem. Terima kasih, Mem. Ya sama-sama. Ada lagi, Nak? Umi. Iya, siapa? Iya, siapa? Jaki. Anissa, Mi. ininya Zaki ya, bukan? Mi, kalau misalnya tentang G30 SPK itu, Mi, termasuk kejahatan kemanusiaan kami atau genosida? Oh iya, Itu gimana? kalau G30 SPKI adalah kejahatan kemanusiaan. Kenapa? Kita lihat kemanusiaan tadi apa? Ini dia, pembunuhan. Ya, karena termasuk ke dalam penyiksaan, ya kan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa. Nah, itu termasuk kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan juga termasuk pelanggaran HAM berat. Makanya ingat dulu di zaman G30 SPKI kan, di zamannya apa namanya Pak Soeharto apa sebelum reformasi sangat ini sekali ya, nak, orang kita hak kita sebagai warga negara itu hampir tidak ada gitu, melakukan kritik ya pendapat itu tidak ada. Jadi memang sangat-sangat tragis lah pada zaman kejadian G30 SPKI itu. Makanya pelakunya ya dulu di zaman Pak Soeharto yang terlibat ke dalam G30 SPKI dulu kalau ada kerabatnya, temannya yang diketahui membantu, misalnya teman saja, itu biasanya di zamannya Pak Soeharto saat itu tidak dibolehkan dalam mengikuti seleksi CPNS dan masuk ke dalam kepemerintahan itu tidak boleh karena dianggap memang sangat kejam sekali kejadian pada masa itu. Itu dia. Termasuk kejahatan kemanusiaan. Bisa? Oke, ada lagi, Nak? Kalau tidak ada, berarti kita tutup saja pembelajarannya. Terima kasih kepada kalian yang berpartisipasi dalam melakukan pembelajaran, yang bertanya, saya apresiasi sekali. Mudah-mudahan ke depannya lebih aktif lagi, Nak, ya, lebih sering juga harus mengikuti pembelajaran, tugas-tugas dari gurumu di psikologi jangan lupa dikerjakan. Saya belum ada rekap, memang lihat ulangan harian kalian, nanti insya Allah saya rekap. Kalau tidak ada dikerjakan, akan ada laporan ke wali kelasnya.
Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi.